Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Rio Adrian selaku perwakilan dari kelompok saya akan membawakan materi mengenai pengrajinan alas kaki. Nah, di sini sendiri saya sedang berada di lokasi pembuatan kerajinan alas kaki yang tepatnya berada di Jalan Cibaduyut Lama, RT 7, RW 6, Gang Bapak Sarhawi, Kelurahan Kebonlega, dan Kecamatan Boyolali Kidul. Di sini kami bermaksud untuk menggali informasi lebih lanjut dan lebih dalam mengenai cara pembuatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kerajinan alas kaki. Oleh karena itu, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjut ke video intinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di tempat pembuatan alas kaki yang berada di Cibaduyut. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Guntur Saipullah. Perkenalkan, nama saya Neneng Fani. Nama saya Anjani Daljira. Dan juga Bapak Pak Basri. Oke, sekarang kita akan melakukan sesi wawancara ya. Pertama-tama Pak, apakah Bapak pernah terbesit untuk memulai usaha lain? Untuk mulai usaha lain sebenarnya ada ya. Cuman untuk saat ini saya lebih bukan mengutamakan sih, intinya mah memanfaatkan skill yang ada aja dulu. Kalau misalkan mencari usaha yang lain juga kan harus dari nol. Terus prosesnya juga ya lumayan lama. Jadi untuk sementara ini kita Lebih fokus di sini lebih dulu. fokus di industri sepatu dulu. Lalu di mana Bapak memulai karir pengrajin alas kaki ini sih? Pertama saya mulai di daerah sini juga di Cibaduyut. Itu sekitar tahun 96. Awalnya sih kita bikin perorangan dulu ya. Jadi enggak partai gitu, jadi step by step lah. Begitu ya. Kapan Bapak memulai usaha ini sih? Kalau mulai usaha di bidang industri alas kaki ini dari tahun 1996 sampai saat ini. Oh, begitu ya. Iya. Siapa yang menjadi inspirasi Bapak dalam memulai usaha ini? Kalau untuk inspirasi nggak ada yang menginspirasi ya, karena yang tadi saya bilang karena saya punya kemampuan, saya juga belajar dari sini juga. Emang dari guru-guru saya juga yang dulu pertama saya bikin pembuatan ini teh, saya juga pernah belajar ke teman, pernah belajar ke si A si B nya. Nah setelah bisa, memulailah saya mau usaha yang ini gitu, karena di pikiran saya teh saya mau coba apakah saya bisa dengan usaha ini. Ternyata ya alhamdulillah dari tahun 96 sampai sekarang saya bertahan. Mengapa Bapak ingin menjalani usaha alas kaki? Karena ya faktor kebutuhan juga ya. Sebetulnya sih kita skillnya ada di industri alas kaki ini. Kalau saya mau buka usaha lain juga, karena kan saya skillnya di bidang kayak gini, jadi kalau misalkan mau buka usaha yang lain juga harus dari nol dulu. Gitu. Lalu selanjutnya Pak, bagaimana sih proses pembuatan sendal atau sepatu yang pernah Bapak buat dari awal sampai akhir? Pertama, di industri alas kaki itu tidak seperti industri pada umumnya yang lain seperti kayak kantong. Ada perbedaan sedikit ya. Kalau kantong itu dari mulai motong itu satu orang ya, SDM-nya. Kalau di industri alas kaki itu banyak SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi untuk satu produk ini kita memerlukan sumber daya manusianya ada 5 bagian. Jadi kalau untuk kantong kan dia satu orang sampai motong, dari motong sampai jadi itu satu orang sumber daya manusianya. Kalau untuk industri alas kaki ini banyak. Dari pertama tukang desainer bikin pola pertama, terus kedua tukang gambar, ketiga tukang upper, keempat tukang bungkus bensol ini, kelima tukang sol menjadikan sendal kayak gini, keenamnya itu
bagian QC sampai jadi ya, sampai udah dipacking seperti ini. Jadi prosesnya ya lumayan lama. Terus ini juga ada bagian-bagiannya untuk menjadikan sendal seperti ini atau sepatu seperti ini. Mana sepatu Teo? Prosesnya juga ini banyak. Pertama, di bagian yang ini beda. Untuk pembuatan ini beda. Namanya pembuatan bagian yang upper. Udah gitu, menten yang di belakang yang itu. Nah, ini. Terus sebelum menjadikan sol, kita juga butuh bagian yang bikin bungkus ini. Insole disebutnya. Setelah ini jadi dan uppernya jadi, kita lari ke tukang sol. Pembuatan menjadikan barang seperti ini. Setelah lari ke tukang sol dan tukang besar udah, tukang upper udah, tukang gambar udah, kita lari ke tukang sol, udah jadi tukang sol, lari ke bagian QC, finishing awal. Jadi proses akhir. Proses akhir itu finishing, membersihkan ini semua, dimasukin inner, dipak, kirim barang. Seperti itu prosesnya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang memperhatikan video ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya di dalam sebuah usaha, entah itu kerajinan atau usaha apapun, sudah pasti akan dihadapi dengan berbagai macam kesulitan dan juga rintangan. Dan oleh karena itu, kita harus selalu berjuang agar rintangan tersebut bisa kita lewati. Sebagai salah satu contoh adalah Bapak Basri, salah satu narasumber yang kita ambil. Beliau bisa bertahan dari sulitnya masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Lalu, di dalam sebuah proses pembuatan kerajinan juga, ternyata tidak mudah, harus melewati berbagai macam tahapan dan berbagai macam tingkatan agar bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Saya mewakili kelompok saya akan menutup wawancara ini dengan sebuah pantun. Pagi-pagi mendapat hidayah, siangnya dilempar batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.